pun mungkin mempertemukan orang soal tambang nikel atau batu bara. Ketegangan antara Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK, dan DPR RI hingga harta pejabat yang terus disorot sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Adanya isu-isu belakangan ini membuat anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris mengungkap kekhawatiran soal dirinya yang menjadi magelar khususnya tambang. Pernyataan itu disampaikan saat Andi bertanya kepada mantan Kepala PPATK Yunus Hussein terkait kehalalan penghasilan lainnya tersebut dalam rapat dengar pendapat umum pada Kamis 6 April lalu. Andi Rio mengaku resah jika pendapatannya sebagai seorang makelar tambang dianggap bisa membuatnya masuk penjara. Anggota DPR RI fraksi Golkar itu mengaku memang kerap mendapatkan pemasukan dari kegiatan sebagai makelar jual beli tanah, rumah hingga mempertemukan pihak-pihak terkait tambang nikel atau batu bara. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Yunus Hussein pun menjawab kekhawatiran Andi. Ia menyatakan bahwa kegiatan itu tidaklah tergolong ke dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum. Yunus menjelaskan kegiatan menjadi makelar tidak bertentangan dengan undang-undang asalkan tidak melanggar hukum dan dilakukan secara terbuka. Sebagai informasi, RDPU itu digelar Komisi 3 DPR sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya diketahui terjadi perdebatan sengit antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud dalam rapat dengar pendapat tersebut, di mana dalam rapat itu membahas soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pertanyaan bodoh Ketua. Boleh Ketua? Boleh untuk kamu. Ini agak pertanyaan mungkin agak bodoh mungkin Pak Yunus. Pak, itu kalau seumpama nih kita mendapatkan rezeki dari makelar lah. Jadi makelar ya gitu ya. Ya, tapi kan contohnya nih kita mempertemukan orang apalah pokoknya Pak. Tapi selama itu menjadi rezeki halal gitu kan. Bukan Markus seumpama Pak. Ya kan? Ya kalau Markus itu kan tanda tanya mungkin kan. Tapi kalau kayak contohnya kayak tanah, jual beli rumah ataupun mungkin mempertemukan orang soal tambang nikel atau batu bara. Itu gimana Pak? Boleh, Pi. Oh, itu boleh sekali. Jadi begini. Kan ya, betul Pak. Saya sering, Pak. Saya sering. Di pasal 2 diatur, Pak, pidana apa saja yang melahirkan hasil tindak pidana kalau disembunyikan disamarkan jadi TPPU. Kalau jadi makelar zaman Belanda udah dikenal profesi makelar itu. Udah ada dari dulu di KUHD diatur itu. Boleh menerima manfaat income, boleh saya. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka ya silakan saja. Jadi boleh saja Pak. Kita mengajar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.